Dari data Dinas Kesehatan Kota Depok, sejak bulan Januari sampai Juli 2023 lalu, kasus ISPA bervariasi yakni pada 4.000 dan 5.000 kasus. Pada bulan Maret 2023 lalu meningkat menjadi 6.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mari Liziawati mengatakan, jumlah penderita ISPA di Kota Depok saat ini ada 8.698 kasus. Data tersebut paling banyak menyasar anak-anak di bawah umur. Ya, kalau saat ini memang kan ini relatif masih bisa kita katakan relatif aman ya, walaupun ada peningkatan jumlah pasien, jumlah kasus, tetapi ini kan kasus-kasus yang kita anggap ringan. Kalau kasus berat pasti akan kita rujuk, dan ini akan kita terus koordinasikan. Kalau memang kita pantau secara berkala, secara ketat, terjadi kenaikan pada kasus-kasus berat, ya nanti kita akan bersurat ke rumah sakit. Ya, dengan pemantauan ketat kita akan bisa kelihatan peningkatan kasus beratnya. Kenaikannya Bu, berapa banyak? Kalau kenaikan tadi yang saya sampaikan ya, dari 8.698 itu rinciannya pneumonia pada balita, ya balita itu 0 sampai 5 tahun itu 182. Nah, pneumonia beratnya 0 ya, jadi kasus yang dirujuk tuh nggak ada. Kemudian ada yang bukan pneumonia pada balita, ini memang yang tertinggi 4.969. Kemudian non pneumonia pada usia lebih dari 5 tahun itu 3.480 ya, sedangkan yang pneumonia lebih dari 5 tahun itu 67. Jadi jumlah kasus yang termasuk ISPA, infeksi saluran pernapasan, itu 8.698. Diketahui peningkatan kasus ISPA tertinggi terjadi dalam rentan periode Juli hingga Agustus 2023 lalu. Meski kasus ISPA mengalami peningkatan, namun Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok memastikan kualitas udara di Kota Depok terpantau masih aman. Hal itu merujuk pada laporan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Demikian laporan Damar Pamungkas, Garuda TV. PT Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi di semua wilayah. Terdapat 4 jenis BBM yang mengalami kenaikan, di antaranya Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Kenaikan harga BBM per tanggal 1 September 2023 ini menuai beragam komentar dari masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan bermotor. Mereka mempertanyakan mengapa harga BBM non-subsidi naik. Menurut para pengendara, kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Masyarakat menilai kenaikan BBM non-subsidi hanya akan menyusahkan rakyat dan berharap kenaikan ini tidak berlangsung lama. Bukankah itu baru kemarin juga dinaikkan? Efek sampingnya itu adalah ketika Pertamax itu dinaikkan, mungkin saja ke depannya Pertalite juga naik lagi. Tentu saja di sini saya sangat keberatan. Itu yang paling bertolak belakang buat saya. Dan kalau saya boleh ngasih pendapat lagi ya, atau kritik lagi, ini dari hati nurani saya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, di negara kita ini bukan hanya soal harga minyak saja yang harus kita pikirkan lagi. Tapi yang lainnya juga jadi berefek samping gitu loh. BBM belum naik aja buat pengemudi seperti saya sangat berat sekali. Itu mempengaruhi penghasilan tiap harinya. Gitu. Apalagi kalau kaitan dengan ekonomi, jelas dari kami yang ekonomi rendah pasti sangat berpengaruh sekali. Kalau dibilang jujur sih saya nggak setuju. Ya karena mau nggak mau kalau naik harusnya gaji kita harus naik juga dong, ya kan? Imbasnya benar-benar kasihan lah masyarakat, jangan ditekan terus gitu sama pemerintah sekarang. Karena apa ya? Pemerintah sekarang tuh kayaknya nyusahin rakyat ya, apa-apa dibikin naik. Mending kalau penghasilan kita juga ikut naik gitu tiap bulan. Tapi kan belum tentu naik. Pendapat saya tidak setuju, Bu. Karena masyarakat sekarang itu bukan hanya memikirkan BBM aja. Banyak ya kan yang dipikirkan. Masalah dari biaya kebutuhan hidup. Nggak harus, kalau saya naikkan BBM naik lagi, waduh, kayaknya nggak setuju banget, Bu. Jadi nggak
Nggak sepakat banget. Saya sebagai masyarakat kecil nggak sepakat banget Bu dengan BBM naik lagi. Demikian laporan Festi Rachmadi, Garuda TV.